Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Arif Pariamusta, Magister Hukum Konsentrasi Kesehatan dengan NIDN 10011099401. Salah satu dosen pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang yang berkonsentrasi pada hukum kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Kesehatan yang berbobot 2 SKS dengan 16 kali pertemuan. Izinkan saya menyampaikan refleksi mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah Hukum Kesehatan. Mata kuliah Hukum Kesehatan merupakan mata kuliah yang mengajarkan ketentuan-ketentuan pokok tentang kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sejarah hukum kesehatan, ruang lingkup hukum kesehatan, objek hukum kesehatan, hak dan kewajiban pasien dan dokter, pembiayaan kesehatan, tanggung jawab dokter, pasien, dan fasilitas kesehatan, malpraktek, dan isu-isu terkini tentang kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Kesehatan. Pada mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan mengenai terminologi, pengertian, istilah hukum kesehatan, dan tujuan pembangunan kesehatan sebagai modal dasar penguasaan pemikiran hukum di bidang kesehatan secara menyeluruh. Adapun capaian pembelajaran yang akan dibebankan pada pembelajaran mata kuliah ini yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Sikap ada 9. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi pada peningkatan mutu dalam kehidupan, menjunjung sikap bertanggung jawab, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orang lain. Taat hukum dan disiplin, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kemanusiaan, dan menjunjung tinggi prinsip dan kode etik. Keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi IMTEK yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan khusus mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis tentang sumber, asas atau prinsip dan norma hukum dari berbagai bidang hukum yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. Pengetahuan mampu untuk menguasai dengan utuh pemahaman tentang hukum kesehatan agar dapat mengembangkan pemikiran dalam pengetahuan hukum dalam menjunjung tinggi ilmu hukum kesehatan. Metode pembelajaran menggunakan discovery learning, small group discussion, collaborative learning. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah Hukum Kesehatan dirancang untuk mengukur ketercapaian seluruh capaian pembelajaran secara komprehensif. Komponen penilaian yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu laporan tugas kelompok melalui web, blog atau YouTube, atau ide kreativitas 20%, ujian tengah semester atau presentasi project itu 20%, ujian akhir semester presentasi bisnis plan 30%, kehadiran dan kerjasama tim partisipan diskusi di kelas dan pelaksanaan di luar kelas 15%. Seluruh komponen ini tercantum secara transparan dalam RPS dan disampaikan kepada mahasiswa sejak pertemuan pertama. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur agar proses evaluasi berlangsung objektif. Umpan balik selalu saya berikan setelah setiap evaluasi agar mahasiswa dapat memahami kekurangan dan memperbaiki diri. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Untuk tahap berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah Hukum Kesehatan sebagai bagian dari tahap proses sertifikasi ini. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Oke. Baik, untuk mata kuliah kita Hukum Kesehatan pada kali ini sudah masuk
ke pertemuan ke-13. Oke, baik. Pada topik pertemuan 13 ini kita membahas tentang malpraktek nantinya ya. Oke. Baik, sebelumnya melanjutkan untuk materi, Bapak mau absen dulu terlebih dahulu ya. Oke, baik. Oke. Hadir semua? Hadir ya. Oke, baik. Baik, sebelum kita mulai materi pada hari ini tentang malpraktek, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Ya, silakan, Sri. Kemarin kita udah belajar tentang aspek hukum pidana, aspek hukum perdata, dan aspek hukum administrasi dalam pelayanan kesehatan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang menambahkan? Ya, silakan. Minggu kemarin kita juga belajar tentang ruang lingkup hukum kesehatan, Pak. Ruang lingkup hukum kesehatan tuh ada 3. Yang pertama hukum perdata, kedua pidana, dan yang ketiga hukum administrasi, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Tolong catat ya, diingat itu mata kuliah yang kemarin. Materi pada hari ini itu tentang malpraktek. Nah, jadi adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu malpraktek? Ke tangan? Oke, baik, silakan. Malpraktek adalah yaitu sebuah tindakan yang salah atau tindakan tidak etis atau tindakan sebuah kelalaian yang dilakukan oleh seseorang profesional oleh seseorang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Kri. Bahkan Pak, malpraktek itu seperti sama kayak tadi, tindakan sesuatu yang memiliki profesi yang dimana dia itu ada kelalaian sempat mencederai sehingga dia mengakibatkan kerugian sampai kematian kepada orang yang pasien tersebut. Oke, baik. Tadi dapat kita simpulkan dari hasil tadi itu ada intinya kelalaian dan kerugian ya. Oke, baik. Dapat kita simpulkan bahwa kata malpraktek itu kalau dalam kedokterannya itu seseorang dokter melakukan suatu tindakan medik yang salah atau dia tidak cukup mengurus pengobatan atau perawatan terhadap pasiennya. Nah, sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Purwadarminta yang diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1976, itu dapat ditarik kesimpulannya bahwa malpraktek itu adalah suatu tindakan atau perbuatan medik yang menimbulkan celaka atau bahaya kepada si pasiennya. Nah, jadi malpraktek itu sendiri dapat kita simpulkan adalah suatu tindakan yang salah oleh dokter itu pada waktu menjalankan praktek yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan dan kehidupan pasien serta menggunakan keahlian kedokteran untuk kepentingan pribadinya. Nah, oke. Baik, sampai sini paham ya tentang malpraktek? Paham. Oke, baik. Jadi seorang pakar dia mengatakan bahwa suatu tindakan medis itu dikatakan malpraktek apabila yang pertama itu dia ada tindakan atau sikap dokter yang pertama itu dia bertentangan dengan etika atau moral yang ada di dalam kesehatan. Nah, selanjutnya itu ada bertentangan dengan hukum, lalu bertentangan dengan standar profesi yang ada di dalam kedokteran. Nah, jadi adanya kurangnya pengetahuan atau ketinggalan ilmu pada bidangnya yang berlaku umum. Nah, jadi ada kelalaian, kurangnya hati-hati dari pihak dokter. Nah, itu adalah merupakan salah satu kesalahan besar yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasiennya. Baik, selanjutnya itu ada pandangan tentang malpraktek medis, di mana praktisi hukum dia berpandangan bahwa masalah malpraktek medik itu atau hukum kedokteran itu bukan suatu delik aduan. Nah, di sini dia melainkan suatu delik biasa di mana penyidik dapat segera melakukan penyidikan tanpa menunggu adanya pihak yang melapor. Jadi si pengadu tentang suatu peristiwa itu patut diduga merupakan tindak pidana pada pasal 102 KUHP. Nah, jadi beberapa ahli hukum lainnya berpendapat bahwa ada perbedaan yang mendasar antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medik, di mana untuk tindak pidana biasa ini titik perhatian itu utamanya adalah akibat dokter dari tindakan tersebut. Sedangkan tindak pidana medik itu yang menjadi titik perhatian itu adalah
justru kausa atau sebab dan proses, bukan akibat dari tindakan tersebut. Oke. Nah, jadi standar profesi medik itu ada perumusan dari beberapa ahli hukum. Yang pertama itu ada perumusan Supreme Court Canada pada tahun 1956 yang dapat dikaitkan. Baik, selanjutnya yaitu perumusan standar profesi medik menurut Linin. Nah, beliau berpendapat bahwa di sini ada beberapa unsur tentang perumusan standarnya. Yang pertama itu tentang si dokter harus bekerja dengan teliti, hati-hati dan sesama. Nah, yang kedua itu dia pekerjaannya harus sesuai dengan ukuran medik yang ada. Nah, terus sesuai dengan kemampuan rata-rata dibandingkan dengan dokter dari kategori keahlian medik yang sama. Nah, jadi si dokter sini apapun tindakannya harus sesuai dengan ahli-ahlinya masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke aspek hukum malpraktek, di mana aspek hukum malpraktek itu sendiri dalam tindak pidana itu membutuhkan pembuktian bahwa adanya unsur culpa lata atau kelalaian berat atau adanya akibat fatal atau serius, barulah malpraktek medis itu disebut dengan tindakan pidana. Nah, jadi pada aspek perdatanya, di mana malpraktek itu menyimpang dari standar profesi kedokterannya. Nah, di sana ada kelalaian atau kurangnya berhati-hati, terus ada kaitan kausal antara tindak medis dengan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Nah, jadi hubungan antara pasien dan dokter itu ada dua hubungan. Pertama itu perikatan hasil dan perikatan usaha. Oke. Nah, jadi teori-teori malpraktek itu sendiri, di mana teori pertama itu ada teori pelanggaran kontrak, di mana di sini teori ini dia menyatakan bahwa sumber perbuatan malpraktek adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak. Nah, ini merupakan suatu prinsip bahwa secara hukum seseorang dokter itu tidak mempunyai kewajiban untuk merawat seseorang pasien bila diantaranya tidak terdapat suatu kontrak. Nah, itulah dimaksud dengan perjanjian terapeutik. Nah, selanjutnya itu teori perbuatan yang disengaja. Nah, di mana kesalahan yang dibuat disengaja yang mengakibatkan seseorang atau pasien itu secara fisiknya. Nah, dia mengalami kecederaan terhadap dirinya sendiri. Nah, yang terakhir itu teori kelalaian, di mana teori kelalaian ini disebabkan oleh sumber perbuatan yang dikategorikan malpraktek ini harus dapat dibuktikan adanya. Nah, jadi selain dari malpraktek atau kelalaian tersebut, yang dimaksud dengan ke dalam kategori kelalaian itu adalah kelalaian yang sangat berat. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, nah adik-adik, apa sih contoh dari kasus malpraktek itu? Ada yang tahu? Contoh dari kasus malpraktek. Tahu nggak contohnya? Ya, silakan. Contohnya itu dokter yang sesuai dengan resep yang diajukan oleh dari apoteker, Pak. Dia melakukan kesalahan sehingga pasien merasa merugikan. Oke, ada lagi? Ada lagi contohnya? Nah, ya. Dokter mencabuli pasien itu termasuk malpraktek juga, Pak? Dokter mencabuli pasien. Iya, Pak. Kalau itu di luar malpraktek tuh. Kalau contohnya malpraktek itu, contoh yang sakit kaki kanan, yang dioperasi kaki kiri. Nah, itu adalah suatu tindakan yang lalai, kesalahan dari dokternya. Itu disebut dengan malpraktek. Oke, kita lanjut tentang tanggung jawab pelayanan bidan atau perawat. Nah, biasa kan kalau di rumah sakit kan ada beberapa dokter kadang-kadang ya yang akan melimpahkan wewenangnya ke bidan atau perawat. Nah, itu diatur pada Permenkes nomor 2052 tahun 2011 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran. Itu diatur pada pasal 23. Ini nyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan atau tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam pelaksanaan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. Nah, jadi pada dasarnya di sini suatu tindakan medis itu menjadi tanggung jawab dokter sepenuhnya. Namun ada kalanya didelegasikan kepada perawat atau bidan. Nah, di sini yang saya sebut tadi. Nah, jadi harus dilihat dulu ya dari proses pendelegasiannya, apa tindakan-tindakannya. Nah, jadi ada beberapa syarat untuk pendelegasian, boleh si perawat atau bidan itu melakukan tindakan yang diberikan oleh si dokter. Yang pertama itu dia
untuk penentuan diagnosa atau terapi tidak boleh didelegasikan. Nah, terus pemberian pendelegasian ini harus yakin akan kemampuan yang didelegasikan. Nah, jadi si dokter ini memberikan delegasi ke si perawat atau bidan dan dengan tujuan si dokter tahu bagaimana kompeten dari si bidan atau perawat tadi. Nah, yang ketiga itu pendelegasian harus tertulis secara rinci dan jelas. Nah, jadi apa yang disuruh dokter ke pasien itu harus tulis jelas ke pasien, ini harus dikasih obat ini tindakannya kayak gini. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya harus ada bimbingan teknis dari pemberi pendelegasi. Nah, jadi sebelum si perawat atau bidan itu melakukan tindakan kepada si pasien, nah si dokter harus koordinasi dulu kepada bidannya atau perawatnya, menyampaikan si ini harus jahitnya 5, contoh gitu ya. Nah, itu harus ada koordinasi antara dokter dan pasien. Dokter dan si perawat. Nah, oke. Selanjutnya, bila penerima merasa yakin tidak mampu, maka ia wajib menolak. Nah, jadi di sini maksudnya, jika si bidan atau perawat itu tidak mampu untuk melakukan tindakan tersebut, nah dia bisa menolak tindakan disuruh oleh dokter. Nah, dokter bisa memilih perawat lain atau bidan lain untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi selanjutnya itu ada tentang penanggulangan malpraktek medis. Nah, jadi pada bidang kedokteran itu dia melalui penjagaan kualitasnya dapat diusahakan penanggulangan timbulnya banyak kasus malpraktek. Nah, di sini di rumah sakit makanya ada medical audit ya. Nah, di sini medical audit itu adalah suatu tim atau evaluasi secara sistematis dari kualitas pelayanan medis. Nah, jadi audit medik itu dapat dilaksanakan dalam rumah sakit maupun dalam praktek pribadi para dokter. Dan audit medik itu harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di rumah sakit itu juga ada tim yang membentuk untuk pengecekan dari audit tindakan yang ada di rumah sakit. Nah, terus pada bidang hukumnya, penanggulangan malpraktek medik itu di bidang hukum dapat dilakukan dengan usaha mempertahankan suatu tingkat kualitas profesional kedokteran yang tinggi dengan menciptakan hukum disiplin tenaga kesehatan. Nah, itu termasuk pada dokter. Seperti untuk jam praktek contohnya ya di sini. Jadi diatur jamnya harus on time seperti waktu operasi jam sekian harus datang jam sekian. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya itu tujuannya adalah yang pertama itu untuk melindungi masyarakat. Nah, yang kedua itu memberikan kepastian hukum pada tenaga kesehatan, itu termasuk dokter. Nah, tenaga kesehatan dapat melakukan tugas atau profesinya dengan tenang dan aman. Jadi di sini dengan adanya hukum disiplin tersebut, jadi tenaga kesehatan itu terdapat kepastian dan ada perlindungan hukum terhadap diri sendiri. Oke, baik. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, masih ada pertemuan besok lagi ya dari semua ya. Nah, baik, untuk pertemuan besok silakan adik-adik kerjakan tugas itu di buku pada halaman 102. Nah, itu dikumpul untuk minggu depan ya. Nah, bagi adik-adik yang punya buku, silakan kerjakan di buku. Bagi yang tidak punya buku, silakan kerjakan di dalam double folio dan dikumpulkan minggu depan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Kesehatan pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.